Uang terus berubah dari emas menjadi uang kertas, lalu beralih ke uang digital. Namun, apakah perubahan tersebut membawa keadilan dan kemaslahatan sesuai prinsip Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahrina Aulina. Saya dari program Perbankan Syariah 4A. Di sini saya akan membahas ekonomi moneter Islam ke depan yang meliputi sistem moneter saat ini, peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global serta uang elektronik dan digital dalam perspektif Islam. Saat ini sistem moneter dunia masih didominasi oleh sistem berbasis fiat money atau uang kertas yang nilainya ditentukan oleh pemerintah dan bank sentral. Dalam perspektif Islam, sistem moneter ideal harus mendukung keadilan, stabilitas ekonomi, dan terhindar dari praktik riba. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan prinsip Islam dalam kebijakan moneter agar aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya adalah permodalan dan sistem moneter. Dalam ekonomi Islam, permodalan seharusnya didasarkan pada sistem bagi hasil dan aktivitas ekonomi yang produktif. Berbeda dengan sistem berbasis bunga, ekonomi Islam mendorong adanya pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kemudian terdapat peran dan dukungan pemerintah yang sangat penting dalam pengembangan sistem moneter Islam. Pemerintah berperan dalam regulasi, mengawasi lembaga keuangan syariah, serta menyediakan infrastruktur yang mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perekonomian. Pembahasan berikutnya adalah peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Emas memiliki nilai intrinsik yang relatif stabil dan telah digunakan sebagai alat tukar sejak zaman dahulu. Sebagian ekonomi Islam berpendapat bahwa penggunaan emas dapat membantu mengurangi inflasi dan menjaga kestabilan nilai uang. Namun, penerapannya di era modern masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan jumlah emas dan kompleksitas transaksi global. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan uang elektronik dan digital dalam perspektif Islam. Yang pertama itu ada uang elektronik atau e-money. Perkembangan teknologi telah membuat transaksi menjadi lebih cepat dan praktis melalui dompet digital dan kartu elektronik. Dalam perspektif Islam, penggunaan uang elektronik pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah, yaitu adanya kejelasan akad, tidak mengandung riba, gharar atau ketidakjelasan, serta tidak digunakan untuk transaksi yang haram. Yang kedua, ada uang kripto atau kripto. Kripto merupakan mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain dan tidak dikendalikan oleh otoritas pusat. Kehadirannya menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi ekonomi Islam. Sebagian pihak menilai kripto memiliki manfaat sebagai aset digital, sementara pihak lain menyoroti tingginya volatilitas dan unsur spekulatif yang berpotensi mengandung gharar dan maisiat. Nah, dalam perspektif Islam, hukum kripto masih menjadi perdebatan. Penilaian terhadap kehalalannya bergantung pada karakteristik aset, tujuan penggunaan, serta tingkat risiko yang terkandung di dalamnya. Beberapa kajian menilai kripto lebih tepat diposisikan sebagai aset atau komoditas digital daripada sebagai mata uang. Selain itu, munculnya Islamic crypto, yaitu mata uang kripto yang dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, keadilan, serta menghindari unsur riba dan spekulasi berlebihan. Konsep ini masih terus berkembang dan menjadi salah satu topik menarik dalam ekonomi Islam modern. Nah, sebagai kesimpulan, ekonomi moneter Islam di masa depan memiliki peluang besar untuk berkembang melalui penerapan prinsip syariah dalam sistem keuangan, pemanfaatan teknologi digital, serta inovasi instrumen keuangan yang tetap menjaga nilai keadilan dan kemaslahatan umat. Sekian presentasi dari saya, Zahrina Aulia. Terima kasih.